Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabarnya Bapak Ibu? Baik, Bu. Baik, Baik, terima kasih Bapak Ibu. Tentunya diharapkan semua dalam keadaan sehat-sehat ya Bapak Ibu ya. Ya, baik Bapak Ibu, izin share screen. Apakah slide-nya sudah kelihatan Bapak Ibu? sudah, Sudah baik. sudah Bu. Sudah, Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Hari ini kita akan belajar terkait pengemasan produk hortikultura. Sebelum perkenalan, saya ingin membacakan pantun untuk kita semua Bapak Ibu. Mohon cakepnya ya Bapak Ibu. Oke, baik. Bapak Ibu, Baik, Cerah langit membiru, Cakep, cakep, burung berkicau sambut mentari. cakep. cakep, Kenalan dulu biar makin seru, supaya kita akrab dan penuh energi. Baik Bapak Ibu, selain cakep. itu ada juga pepatah mengatakan Bapak Ibu, tak kenal maka tak sayang maka kita perlu kenalan. Baik, perkenalkan nama saya Happy Lovida Sinaga, SSI MTP. Saya Widya Suara Alih Pertama. Saya tinggal di Jalan Poros Malino, Komplek 3, BBPP Batangkaluku. Untuk pendidikan, saya S1, saya menempuh Kimia Universitas Sumatera Utara, kemudian melanjutkan S2 di Ilmu dan Teknologi Pangan Universitas Hasanuddin. Email saya happysinaga@gmail.com. Untuk nomor HP, mungkin ada yang mau konsultasi atau menanyakan sesuatu, Bapak Ibu 0821 666 88 155. Kemudian mungkin ada yang mau berteman dengan saya di dunia maya, boleh silakan Bapak Ibu di follow Instagram saya happy_love_sinaga.com. Nah, baik Bapak Ibu, tentunya saya juga ingin lebih mengenal Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu silakan memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan asal instansi. Boleh Bapak Ibu? Saya stop screen dulu. Silakan Bapak Ibu. O- Boleh dari Pak Samsir, silakan Pak Samsir. Oke, baik Bu Happy. Perkenalkan, nama saya Samsir Pantesukun. Saya dari Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Toraja. Terima Baik, kasih. terima kasih Pak Samsir. Silakan Bu Vivi. Iya, selamat malam Ibu Happy. Selamat malam Ibu. Silakan Ibu. Perkenal, perkenalkan saya Vivi Dayanti Sari dari Dinas Pertanian Wajo. Baik, terima Salam kasih kenal Ibu. Bu. Salam kenal Ibu. Silakan Bu. Ya, Bu. Perkenalkan, nama saya Nurwahini Jamal. Saya dari Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Selayar. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya izin share screen kembali. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Udah Bu. Baik. Sudah Bu. Nah, ada motivasi kita selama proses pembelajaran ini Bapak Ibu. Nah, kalau saya katakan peserta hebat, Bapak Ibu menjawab semangat, luar biasa, mantap jiwa. Boleh sambil ada gerakannya ya Bapak Ibu ya. Kita coba ya Bapak Ibu. Peserta hebat, semangat, luar Semangat. biasa, Luar biasa. mantap jiwa. Mantap jiwa. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita applause untuk kita semuanya. Boleh di reaksinya Bapak Ibu di fitur Zoom kita. Iya, terima kasih Pak Samsil. Baik, saya izin share. Terima kasih Bu Yuni. Baik, selanjutnya, adapun deskripsi singkat dari materi mata pelatihan ini adalah membahas tentang konsep dasar pengemasan, jenis kemasan, dan teknik pengemasan produk hortikultura. Nah,
Tujuan dari pembelajaran ini, setelah mengikuti pembelajaran, peserta diharapkan dapat memahami pengemasan produk hortikultura yang benar. Untuk indikator hasil belajar, yang pertama, menjelaskan konsep dasar pengemasan. Kemudian yang kedua, menguraikan jenis kemasan. Kemudian yang ketiga, menjelaskan teknik pengemasan hortikultura. Nah, kita fokus di poin yang ketiga ya Bapak Ibu, menjelaskan teknik pengemasan hortikultura. Tidak mesti ibaratnya gini, Mak. Bukan, abang kan sudah. Nah, kita ada brainstorming dulu Bapak Ibu. Ya. Jadi saya izin stop share. Pertanyaannya gampang Bapak Ibu. Apa itu pengemasan? Mungkin sering didengar ya Bapak Ibu ya, apa itu pengemasan dan sering digunakan seperti itu ya. Linknya saya kirim di grup ya Bapak Ibu. Saya izin stop share. Kemudian sudah saya kirim di grup ya Bapak Ibu ya. Silakan diklik, kemudian dijawab apa itu pengemasan. Jalan-jalan. Saya izin send kembali. Iya, seperti menjawab untuk memperpanjang masa simpan produk. Iya, sangat benar ya Pak Samsir ya. Jadi kemasan itu dapat memperpanjang masa simpan dari produk. Iya, terima kasih buat Pak Samsir. Nah, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, sebelumnya kita akan masuk mengenai teknik pengemasan. Nah, untuk itu makanya kita perlu melakukan bagaimana teknik pengemasan yang tepat. Nah, teknik pengemasan adalah metode pengemasan suatu produk menggunakan bahan tertentu untuk melindungi, menjaga kualitas, dan menjaga kesegaran produk hingga sampai ke tangan konsumen. Jadi Nah, yang inti teknik pengemasan ada dua, Bapak Ibu. Yang pertama pengemasan manual. Nah, yang namanya manual pasti yang mengerjakannya adalah tenaga manusia. Nah, di sini pengemasan manual biasanya dilakukan seperti melipat, mengikat, menumpuk, atau menggunakan mesin pres plastik manual. Nah, pengemasan manual biasanya berfungsi membantu mencegah atau mengurangi kerusakan, melindungi produk dari bahaya pencemaran, serta gangguan fisik berupa gesekan, benturan, dan getaran. Nah, prinsip pengemasan ini sangat sederhana Bapak Ibu. Nah, dia hanya menggunakan kantong plastik dan wadah lain yang tidak perlu menghilangkan udara dari kemasannya. Ada cabai, ada tomat dan timun, ada juga sayur-sayuran dan hasil olahan juga bisa diolah secara manual. Nah, tentunya setiap teknik itu ada kelebihan dan kelemahannya. Nah, untuk kelebihannya tentunya tidak sama ukurannya. Jadi kita langsung bisa mengganti seperti itu. Jadi dia fleksibilitas tinggi. Nah, kelemahannya ya Bapak Ibu, yang pertama itu waktunya lama karena menggunakan tenaga manusia. Kemudian hasilnya kurang seragam karena tidak ada standar dalam pengemasannya. Yang ketiga, kapasitas produksi terbatas, tentunya ya. Nah, untuk pengemasan manual ini sangat cocok digunakan untuk UMKM ya. Yang mau ditanyakan Bapak Ibu sampai di sini? Bu, lanjut Halo Bu. Bapak Ibu. Lanjut, kita lanjut. Lanjut, lanjut ya Oke, Bu. baik Bapak Ibu. Lanjut, Bu. Baik Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pengemasan vakum. Nah, pengemasan vakum ini adalah sistem pengemasan yang menciptakan ruang hampa udara untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme dengan cara mengeluarkan oksigen dari kemasan. Nah, untuk prinsip kerjanya dengan cara mengeluarkan semua udara dari kemasan. Nah, kemudian ditutup rapat sehingga tercipta kondisi tanpa oksigen dan kemasan tersebut. Nah, fungsi utama pengemasan vakum ini Bapak Ibu, nah yang pertama itu memperpanjang masa simpan dengan menghilangkan oksigen tentunya. Nah, inilah perbedaan paling utama antara pengemasan vakum dan pengemasan manual. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu produk yang dikemas secara manual, ada wortel, ada bawang putih, bawang bombay, kemudian ada juga jagung bisa dikemas secara vakum ya Bapak Ibu. Ada juga tomat gitu ya. Jadi
semua produk hortikultura yang untuk mempertahankan kualitasnya bisa kita kemas secara vakum. Nah, tentunya ada kelebihan dan kelemahannya juga Bapak. Ini paling utama Bapak Ibu ya, karena oksigen sudah dikeluarkan dari kemasannya. Terus yang kedua, menjaga kualitas kesegaran warna dan rasa dan tekstur. Nah, ini perbedaan yang nyata antara pengemasan manual dengan vakum. Kemudian mengurangi resiko kontaminasi, dan yang terakhir efisiensi penyimpanannya. Karena dia sudah dipres sehingga penyimpanan tidak terlalu membutuhkan ruang yang besar. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk kelemahannya, yang pertama itu tentunya biaya awal kondisinya bersifat aerob sehingga kemungkinan bisa tumbuh bakteri anaerob. Kemudian keterbatasan pada produk tertentu. Contohnya hasil olahan seperti keripik tidak cocok digunakan dengan pengemasan vakum karena bisa menyebabkan pisang. Ini saya sudah diemin kurang lebih 1 hari lebih, hampir 2 hari. Ini menggunakan seal biasa. Seal biasa hanya 0,2 sampai 0,3 mili. Dan ini menggunakan mesin double chamber yang portable. Dia 1,2 cm. Nah, lihat hasil perbedaannya. Saya proses ini di waktu yang sama, tapi dapat hasil berbeda. Mesin Baik, silakan Bapak Ibu, ada yang bisa memberi tanggapan terkait video yang baru saya putarkan? Silakan Bapak Ibu, silakan Pak. Mungkin saya Bu Epi. Oh ya, silakan Pak Samsir. Oke, baik. Kalau saya lihat dari kedua sistem pengemasan tadi jelas terlihat ya untuk pengemasan dengan menggunakan mesin sederhana dengan yang lebih bagus ya dari perubahan warna. Jadi sehingga pengemasan Iya, baik Pak Samsir, terima kasih buat jawabannya. Kita beri reaksi ke Pak Samsir, kita beri lope-lope ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak Samsir buat jawabannya. Nah, jawabannya sangat benar ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita lihat tadi perubahan warnanya sangat berbeda. Ada yang kuning dan ada yang coklat. Nah, itu disebabkan silakan Bapak Ibu, linknya sudah saya kirim di grup. Apakah bisa? ya udah. Ya, Bu. Ya, silakan. Evaluasi akhir Bapak Ibu tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana pemahaman Bapak Ibu setelah mengikuti materi kita hari ini. Saya kirim linknya di grup ya Bapak Ibu. Saya izin stop share. Kelihatan Bapak Ibu, silakan dijawab ya. Sudah selesai Bapak Ibu? Udah. Sudah baik Bapak Ibu. Terima kasih. Semoga evaluasi akhirnya bisa dijawab dengan baik ya Bapak Ibu ya. Iya. Saya izin share kembali. Adapun kesimpulan materi pembelajaran kita hari ini adalah di mana teknik pengemasan manual adalah cara pengemasan yang dilakukan secara manual, sedangkan pengemasan vakum dalam hal menjaga kesegaran dan umur simpan, tetapi mungkin lebih mudah dilakukan dan membutuhkan biaya awal yang lebih rendah. Nah, intinya Bapak Ibu, kemasan vakum itu memiliki kelebihan menjaga kesegaran dan umur simpan dari suatu produk. Nah, selanjutnya ada tugas ya Bapak Ibu. Nah, tugasnya yang pertama membuat teknik pengemasan vakum dalam bentuk video dengan durasi 5 menit ya, 5 menit. Kemudian diupload di YouTube. Di link YouTube-nya dikirim ke LMS yang sudah disediakan oleh Bu. Cukup jelas dengan penugasannya? Cukup jelas Bu. Baik, terima Cukup jelas, kasih. Bu. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, tadi saya awali dengan pantun, sekarang saya akhiri juga dengan pantun Bapak Ibu ya. Mohon cakepnya ya Bapak Ibu. Sawah hijau tampak menawan. Cakep. Cakep. Petani menanam padi di pagi hari. Cakep. Cakep. Ilmu teknik pengemasan sudah disampaikan. Cakep. Semoga bermanfaat untuk masa depan nanti. Hore, Cakep. Terima kasih cakep. Bapak Ibu. Mohon maaf bila ada kesalahan selama menyampaikan materi sepanjang berapa waktu ini. Sekian dan terima kasih.